Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar IPS tentang interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregarious, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau anggota kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, perhatikan gambar berikut. Gambar 1, terlihat dua siswa saling bersalaman. Ini termasuk hubungan antara individu dengan individu. Gambar 2, ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Ini termasuk hubungan antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar 3, ada beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan beberapa guru. Ini termasuk hubungan antara kelompok dengan kelompok. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. 2. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Jadi, tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin, con atau cum yang berarti bersama-sama dan tengo yang mempunyai arti menyentuh. Kontak sosial dapat terbentuk apabila terdapat respon dari pihak lain. Saling berjabat tangan, melempar senyuman, dan bertatap muka menunjukkan contoh kontak sosial. Berdasarkan proses berlangsungnya, kontak sosial dibedakan menjadi dua. Kontak sosial langsung atau primer dan kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Contoh kontak sosial primer atau langsung adalah dengan cara berjabat tangan, berbicara. Sedangkan contoh kontak sosial tidak langsung atau sekunder contohnya melalui telepon, SMS, surat, chatting, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan komunikasi, orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh komunikasi adalah saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka telah terjadilah komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita ketemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 3. Ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia disebut interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsungnya secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu.
Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan beberapa faktor, yaitu A. Faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. B. Faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Misalnya, seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien tersebut akan mengikuti saran tersebut tanpa berpikir panjang. C. Faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya, pada saat ada tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, bahkan ikut membantunya. Sekian penjelasan singkat tentang pengertian syarat dan ciri-ciri interaksi sosial. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih.